好的。太令人失你在叫我？失望了。护着他，解决他！一挂斩！Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi, tentunya di channel kesayangan kita semua yaitu Pauzi Mupi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan membahas sebuah donghua baru yang berjudul. Namun sebelum mulai, Mimin ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Bagi yang belum nonton filmnya secara langsung, Mimin sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Baiklah, kalau kalian sudah siap, silahkan cari posisi yang ternyaman, karena kita akan masuk ke intro. Di sebuah hutan belantara, terlihat seorang pemuda. Pemuda ini bernama Chen Xing. Dia adalah tuan muda dari klan Chen yang merupakan pewaris dari klan Chen. Terjadi pergolakan kekuasaan di klan Chen, yang membuat kerabatnya sendiri dari klan Chen yang bernama Chen Tai bersama dua praktisi bawahannya ingin membunuh Chen Xing untuk mendapatkan kekuasaan sepenuhnya atas klan Chen. 死在新兽手中，你这么做就不怕伯父？ Di saat terpojok, seseorang menyelamatkan Chen Xing. Orang ini bernama Chen Sheng. Dia merupakan kepala klan Chen saat ini, sekaligus paman dari Chen Xing sendiri. Sang paman bertanya apakah kamu baik-baik saja. Sebelum Chen Xing dapat menjawab, tiba-tiba sebuah pukulan mematikan dilayangkan oleh sang paman, menghantam dada Chen Xing yang membuatnya terhempas beberapa meter ke belakang sebelum kemudian menghantam batu dengan keras. Tetapi Chen Xing masih bisa berdiri, dan dia tidak menyangka ternyata pamannya sendiri yang ada di balik rencana pembunuhan ini. 伯父，别！哦，我定会为你大办。 Sang paman mengatakan bahwa dia tidak akan menyerahkan posisi pemimpin klan kepada bocah nakal seperti Chen Xing. Tetapi Chen Xing sebenarnya tidak menginginkan posisi pemimpin klan. Dia sudah punya niatan ingin memberikan posisinya kepada sang paman. Tetapi dia tidak menyangka sang paman yang selalu baik kepadanya ternyata memiliki hati yang sangat jahat dan ingin membunuhnya. 说杀我！ 凭什么因为钱家主一句话？ Sang paman kemudian melayangkan sebuah tinju yang langsung membuat Chen Xing terhempas ke belakang. Tapi Chen Xing menggunakan kesempatan itu untuk segera melarikan diri. Namun sayang, sebuah panah dilesatkan oleh Chen Tai dan langsung menembus tubuh Chen Xing, membuatnya mati di tempat. 受死！ Setelah yakin bahwa Chen Xing telah meninggal, sang paman dan para bawahannya pun pergi dari sana karena merasakan kehadiran binatang buas yang disebut anjing penelan bintang bergegas ke arah mereka. Tetapi setelah mereka pergi, tiba-tiba Chen Xing membuka matanya yang ternyata dia belumlah meninggal. Beberapa hari kemudian digelar sebuah perayaan di klan Chen. Zhao Yinglong, pemimpin klan Zhao, Zheng Zibu, pemimpin klan Zheng, dan banyak pemimpin klan dan juga para petinggi lainnya yang diundang ke perayaan tersebut. Beberapa orang membicarakan tentang kematian Chen Xing yang agak mencurigakan, tetapi mereka tidak ada yang berani angkat bicara. Namun mereka sadar betul bahwa ada konspirasi di balik ini. 申哥，那个小少主陈星会不会太蹊跷了些啊？ Chen Sheng kemudian mengumumkan bahwa dirinya mulai hari ini akan mengambil alih posisi pemimpin klan Chen. Dia lalu bertanya apakah dari semua orang yang hadir ada yang keberatan. Tentu saja mereka semua tidak ada yang berani mengatakan keberatan.
Kemudian satu persatu orang pun mulai berdiri dan mengucapkan selamat untuk Chen Sheng. 从今日起，正式进入家主呀，臣家有圣歌英明神武。 Tetapi kemudian ada satu orang dari keluarga Chen yang menentang hal ini. Dia bernama Chen Jue. Dia mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa Tuan Muda Chen akan mati di pegunungan Peilong. Dia juga sangat yakin bahwa ada yang tidak beres di balik semua ini. Dia langsung mengingatkan bahwa jika mantan pemimpin klan Chen yaitu ayahnya Chen Xing tidak menyelamatkanmu, maka kamu pasti sudah dibunuh oleh monster binatang waktu itu. Sebelum kematian pemimpin klan, dia telah menitipkan Tuan Muda Chen Xing kepadamu. Tapi apakah ini balasanmu terhadap orang yang telah menyelamatkanmu? Chen Sheng mengatakan bahwa Chen Xing sekarang sudah meninggal. Lalu apa salahnya jika dia mengambil alih posisi pemimpin klan? Chen Jue langsung membantah, kenapa kamu begitu yakin bahwa Chen Xing telah meninggal? Apakah kamu sendiri yang telah membunuhnya? Pada akhirnya baku hantam pun terjadi. 看来他蓄谋已久。 多强！ Menghadapi begitu banyak praktisi, sekuat apapun Chen Jue, dia tidak akan bisa melawan begitu banyak orang secara sekaligus. Alhasil dia pun langsung dijatuhkan sampai tak sadarkan diri. Kemudian Chen Sheng memberi perintah untuk memenggal kepala Chen Jue karena Chen Jue dianggap sebagai pemberontak. Segera Chen Tai dengan senang hati akan melakukannya dan akan memenggal kepala Chen Jue. Namun di saat itu tiba-tiba Chen Xing tiba-tiba muncul menyelamatkan Chen Jue seraya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh sepupunya. Melihat kemunculan Chen Xing tentu saja membuat Chen Sheng terkejut. Dia tidak menyangka ternyata Chen Xing masih hidup. 的好伯父，看到我大难不。 Kemudian Chen Xing menyelamatkan Chen Jue terlebih dahulu. Dia mengeluarkan kekuatannya untuk menyembuhkan Chen Jue. Namun ketika orang-orang di sana melihat bahwa ada 7 meridian pada Chen Xing, mereka langsung terkejut. Karena sangat jarang ada remaja berusia 17 tahun yang sudah memiliki 7 meridian. 你的开气脉，这在整个东洋。 Chen Xing kemudian meminta binatang anjing penelan bintang untuk menjaga Chen Jue, sementara dirinya melangkah maju untuk berhadapan dengan Chen Sheng juga yang lainnya. Chen Tai berkata, mengapa kamu masih hidup? Jelas-jelas panahnya telah menembus tubuhmu. Dan juga mengapa binatang anjing penelan bintang juga mendengarkan perintahmu. Dia pun mengira apakah Chen Xing mendapatkan sebuah kesempatan di hutan waktu itu. Chen Xing mengiyakan hal tersebut dan dia juga harus berterima kasih kepada Chen Tai dan yang lainnya. Karena berkatnya dia mendapatkan sebuah pengalaman yang tak terduga. 就不该回来。这只吞心犬为何会听你的话？特地回来感谢你们。 Kemudian Chen Sheng memerintahkan para bawahannya untuk membunuh Chen Xing. Segera Chen Tai memimpin beberapa praktisi lainnya dan mengepung Chen Xing dari segala arah. Menghadapi itu, Chen Xing tiba-tiba terbang ke langit. Dia lalu merilis sebuah jurus bernama mantra anjing langit penelan bulan. Segera di bawah jurus ini, Chen Tai dan yang lainnya merasakan kekuatan bintang mereka yang benar-benar di luar kendali mereka. Dan mereka juga merasa bahwa kekuatan bintang mereka sedang diserap. 天犬吞肉之，怎么回事？我的心力。 Mereka lalu mendesak kekuatan bintang mereka untuk menolak, tetapi sayang itu tidak berguna. Akhirnya mereka panik karena jika terus begini, dipastikan mereka semua akan menjadi lumpuh. 快想办法阻止这是什么诡异的功法！ Melihat anaknya Chen Tai yang tak sadarkan diri dan lumpuh membuat Chen Sheng benar-benar marah dan dia kemudian memerintahkan Zhao Yinglong, sang pemimpin klan Zhao untuk membunuh Chen Xing. 披挂斩， Jurus tebasan bulan dirilis oleh Zhao Yinglong, tetapi itu dengan mudah diblokir oleh Chen Xing hanya dengan tangan kosong. Hal itu membuat semua orang di sekitar terkejut
karena Chen Xing memblokir serangan Zhao Yinglong hanya dengan tangan kosong. Bisa dibayangkan seberapa kuatkah kekuatan bintang milik Chen Xing. Mereka juga bertanya-tanya bagaimana bisa orang dengan 7 meridian tetapi memiliki kekuatan yang begitu kuat. 强到了何等程度啊！本通月诀可是天阶。 Pada akhirnya kekuatan bintang Zhao Yinglong diserap dan sekarang Zhao Yinglong sudah menjadi orang cacat dan tidak akan bisa berkultivasi lagi. Intinya dia sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Kemudian Chen Xing memandang semua orang yang hadir lalu mengatakan bahwa dia akan memaafkan kalian semua. Tetapi dirinya memperingatkan jika ada pesuruh di antara kalian seperti Zhao Yinglong, maka Chen Xing tidak akan memberikan belas kasihan sedikit pun. Beberapa orang dibuat kebingungan karena Zhao Yinglong itu adalah salah satu dari 10 petarung terbaik di kota Dongyang. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh hanya remaja laki-laki dengan 7 meridian? 我绝不姑息，你们每个人都有份。 你小声点。 Kemudian Chen Xing melangkah selangkah demi selangkah ke hadapan Chen Sheng seraya mengatakan bahwa sekarang giliranmu. Melihat Chen Sheng yang masih menyembuhkan anaknya, Chen Xing kemudian mencibir bahwa dia pantas mendapatkannya. Untuk apa membuang-buang energi menyembuhkannya? Mendengar itu Chen Sheng cukup marah, tetapi dia juga tidak mengerti benda kebetulan macam apa yang didapatkan oleh Chen Xing sehingga dirinya bisa mengalahkan Zhao Yinglong yang jelas-jelas meridiannya jauh lebih banyak daripada Chen Xing. 别再做无用功了，爹。 Chen Tai kemudian meminta ayahnya untuk menangkap Chen Xing terlebih dahulu dan mengambil harta yang didapatkannya. 把泰儿带下去。 Chen Sheng berkata dengan sangat arogan bahwa dirinya sekarang sedikit lagi hampir menyentuh ranah Star Body. Oleh karena itu seberapa kuat pun Chen Xing sekarang tidak akan pernah bisa menang melawan dirinya. Saat ini Chen Xing benar-benar marah. Dia tahu betul kakeknya telah mengadopsi Chen Sheng dan mengurusnya dengan sangat baik. Dan juga ayahnya bahkan telah menganggap Chen Sheng sebagai kakak laki-lakinya. Tetapi Chen Sheng membalasnya dengan perlakuan seperti ini. Dia tidak menyangka bahwa di dunia ini ada orang yang sangat tercela dan juga keterlaluan seperti Chen Sheng. Kemudian baku hantam pun terjadi. Di bawah serangan-serangan Chen Sheng, Chen Xing hanya bisa menghindar. Chen Xing sadar betul bahwa orang ini masih memiliki kekuatan bintang yang melimpah. Dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan melahap jika dia tidak bisa menyentuhnya. Kemudian Chen Xing memiliki kesempatan untuk menyentuh Chen Sheng melalui aura pedang yang ditampilkan oleh Chen Sheng. Segera dari pedang tersebut Chen Xing menampilkan teknik melahapnya, sampai kemudian kekuatan bintang milik Chen Sheng langsung diserap olehnya. Yang membuat Chen Sheng kehilangan kekuatan bintangnya. Chen Xing tidak memberi kesempatan kepada Chen Sheng untuk bernapas lega sedikit pun, karena kemudian jurus tinju penghancur gunung langsung ditampilkan olehnya dan menghantam tubuh Chen Sheng yang membuat Chen Sheng seketika menyemburkan seteguk darah. Chen Sheng benar-benar tidak percaya karena dia dikalahkan oleh bocah seperti Chen Xing. Melihat kejadian ini, semua orang juga dibuat terkejut-kejut tidak percaya akan yang mereka lihat. Kemudian Chen Xing memberi hormat kepada singgasana keluarga Chen lalu mengatakan bahwa dirinya telah kembali dengan selamat dan dia akan menghukum seberat-beratnya mereka semua yang telah mengkhianati keluarga Chen. Di saat itu Chen Sheng mengatakan bahwa putranya Chen Jing adalah praktisi di ranah Star Body
Jika kamu berani menyinggungnya, maka Chen Jing akan memusnahkan seluruh keluarga Chen saat dia kembali. Chen Tai juga menambahkan bahwa di saat kakaknya Chen Jing kembali, kakaknya akan membunuh semua orang yang ada di sini seperti membunuh seekor semut. 宗在上，陈胜父子。我儿陈景也是。没错，等我大哥回来，杀。 Kemudian para penatua keluarga Chen memberi arahan kepada Chen Xing untuk tidak membunuh Chen Sheng juga anaknya, agar keluarga Chen mereka tidak menyinggung Chen Jing. Chen Xing lalu mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh siapapun, tetapi Chen Sheng dia adalah seorang pencuri yang tidak tahu terima kasih, dan dia harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Lalu Chen Xing menggunakan teknik melahap lagi untuk melahap kekuatan meridian bintang milik Chen Sheng, yang membuat Chen Sheng kehilangan kultivasinya dan menjadi orang cacat. 你想做什么？就必须受到惩罚。 Kemudian Chen Xing memerintahkan bawahan keluarga Chen untuk memenjarakan Chen Sheng dan anaknya di penjara bawah tanah. Dan lalu Chen Xing meminta semua tamu yang ada di sini untuk pulang karena sekarang pesta keluarga Chen telah selesai. Setelah kejadian sebelumnya, Chen Xing kemudian mandi air hangat dan dia akhirnya bisa menghela napas lega. Kemudian kita flashback ke beberapa hari yang lalu. Kita akan dijelaskan bagaimana asal-muasal Chen Xing bisa menjadi begitu kuat. Yang mana ketika Chen Xing dibunuh waktu itu, dia yang tidak mati pun harus dikejar-kejar oleh binatang anjing penelan bintang. Sebelum kemudian Chen Xing terpojok di sebuah danau. Daripada harus menjadi cemilan binatang anjing penelan bintang, Chen Xing pun memutuskan untuk lompat ke dalam danau tersebut. Namun ketika masuk ke dalam danau, Chen Xing secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang mana diri Chen Xing kemudian masuk ke dalam manifestasi kesadarannya, atau disebut juga lautan spiritualnya, yang mana tiba-tiba sebuah cahaya berputar-putar di sekitar Chen Xing, sebelum kemudian cahaya itu berubah menjadi sebuah gulungan, yang mana ternyata gulungan itu adalah sesuatu yang disebut seni bintang ilahi. 太古星神诀。 Legenda mengatakan bahwa seni bintang ilahi itu adalah seni terhebat dari istana bintang ilahi, dan 10 tahun yang lalu ketua istana bintang ilahi kalah dalam sebuah pertempuran yang membuat seni bintang ilahi juga menghilang pada saat itu. Dan Chen Xing tidak berharap bahwa seni bintang ilahi yang hilang waktu itu sekarang ditemukan oleh dirinya. Seni bintang ilahi ini merupakan harta yang sangat hebat, merupakan berkah yang sangat besar bagi Chen Xing untuk bisa mendapatkannya. 战死后就下落不明，发兽潮，殃及到东阳城，是星神宫的至高无权。 Kemudian Chen Xing ingat bahwa ada 12 teknik seni bela diri yang berbeda pada seni bintang ilahi, dan dari ke-12 teknik itu Chen Xing bingung harus mulai dari yang mana. Tapi kemudian salah satu teknik dalam seni bintang ilahi tiba-tiba memasuki kening di antara alis Chen Xing. Sebelum kemudian Chen Xing tersadar di tubuh aslinya dan langsung keluar dari danau. Dan teknik sebelumnya yang memasuki alisnya ternyata itu adalah teknik mantra anjing langit penelan bulan. Flashback pun selesai, kita kembali ke waktu awal. Di sana Chen Xing mengatakan bahwa dengan seni bintang ilahi, maka ada kemungkinan dalam hidup ini Chen Xing bisa mencapai ranah martial sain. 1 bulan kemudian kita dibawa ke sebuah akademi yang mana terlihat sebuah surat baru sampai ke akademi tersebut dan diambil oleh 2 murid yang menjaga. Kedua murid penjaga itu melihat bahwa surat itu ditujukan untuk Chen Jing, murid aula dalam akademi, yang mana di sini ketika seorang murid berhasil menerobos ke ranah Star Body, maka murid tersebut bisa menjadi murid aula dalam, lalu mendapatkan status yang tinggi dan perlakuan yang spesial dari akademi. 时候千万别多话。内院了，不错，我也会成为内院弟子。 Inilah sosok Chen Jing, dia adalah anak dari Chen Sheng. Kemudian 2 murid penjaga itu memberikan surat itu kepada Chen Jing. Dan setelah Chen Jing membaca surat itu,
Tiba-tiba Chen Jing langsung marah. Chen Jing lalu bersumpah bahwa dirinya pasti akan membunuh Chen Xing. 放那儿吧，杀你，誓不为人。 Kembali ke kediaman keluarga Chen, terlihat Chen Xing yang sedang berlatih dan kemudian berhasil memadatkan meridian ke-9. Tetapi ini belumlah cukup, karena jika Chen Xing ingin mencapai ranah Star Body, maka dia harus menggabungkan ke-9 meridiannya itu. Dan juga jika ingin meningkatkan peluangnya untuk berhasil, maka Chen Xing harus menyempurnakan tubuh fisiknya terlebih dahulu. Jika tubuh fisiknya ditempa ke bentuk kemurnian, maka itu akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. 一蠢，修成无垢之体不够，只有做到了九脉合一。 Kemudian Chen Xing berpikir bahwa jika dia ingin mencapai tubuh fisik yang suci dan juga jika ingin mempercepat fusi kekuatan bintang 9 meridiannya, maka keluarga Chen ini sudah tidak cocok lagi dengannya. Maka dia harus pergi ke tempat yang memiliki sumber yang lebih tinggi daripada keluarga Chen. Dan juga jika Chen Xing ingin mempelajari 11 teknik sisanya dari seni bintang ilahi, maka Chen Xing juga membutuhkan monster bintang dengan afinitas yang sama, dengan kelas yang memadai. Chen Xing kemudian bertemu dengan Chen Jue. Chen Xing lalu menitipkan keluarga Chen kepada Chen Jue dan juga yang lainnya, karena dirinya akan melakukan sebuah perjalanan ke tempat yang jauh. Chen Jue bertanya akan pergi kemana, kenapa tiba-tiba? Chen Xing menjawab bahwa dirinya akan pergi ke kota Dongyuan. 必须找到品阶更高的功法。陈星，东元城。 Singkat cerita, Chen Xing sudah sampai di dekat kota Dongyuan. Alasan Chen Xing pergi ke kota Dongyuan adalah karena kota Dongyuan berada di tengah pegunungan Peilong dan di daerah tersebut memiliki banyak aktivitas monster bintang. Namun karena Chen Xing belum mengetahui daerah ini, kemudian Chen Xing akan pergi ke kedai terlebih dahulu untuk bertanya. Sesampainya di tengah jalan kota, banyak orang yang melihat Chen Xing dengan tatapan yang nampak waspada. Tidak lama berselang, seorang praktisi bernama Sang Peng dari keluarga Sang muncul. Dan ketika dia melihat monster anjing penelan bintang milik Chen Xing, dirinya pun tertarik dan ingin membelinya dari Chen Xing. Mendengar itu Chen Xing bahkan tidak menoleh sedikit pun. Dia hanya mengatakan bahwa anjing penelan bintangnya tidak dijual. Seorang pengawal dari Tuan Muda Sang mengatakan bahwa kamu sangat berani sehingga menolak tawaran yang diajukan oleh Tuan Muda Sang Peng. Apakah kamu sudah bosan hidup? Mendengar nama Sang Peng, Chen Xing langsung menyadari bahwa orang itu berasal dari keluarga Sang yang merupakan salah satu keluarga besar di kota Dongyuan. Tetapi Chen Xing hanya melambaikan tangannya dan mengatakan, "Maaf, monster anjing penelan bintangnya tidak akan dijual." Mendapati penawarannya ditolak, Tuan Muda Sang yang memiliki temperamen cukup buruk pun langsung marah dan kemudian melayangkan serangannya ke arah Chen Xing. Menghadapi serangan tersebut, Chen Xing bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia hanya memblokirnya dengan tangannya dengan sangat santai dan menghempaskan Tuan Muda Sang Peng tersebut beberapa meter jauhnya ke belakang. Chen Xing terlalu malas untuk meladeni orang-orang ini. Sebelum kemudian Chen Xing pun melesat dan pergi ke tempat lain. 切，不卖。 这位公子， Di persimpangan jalan, Chen Xing bertemu dengan seorang pria tua. Pria tua itu mengatakan kepada Chen Xing, "Apakah kamu akan memusnahkan monster bintang?" Chen Xing menjawab, "Ya, benar, karena sekarang dirinya sedang mencari monster bintang di pegunungan Peilong ini." Melihat penampilan Chen Xing, pria tua itu langsung yakin bahwa Chen Xing adalah seorang praktisi yang memiliki beberapa kekuatan. Dirinya lalu mengabarkan kepada Chen Xing bahwa jika kamu ingin menemukan monster bintang, maka pergilah ke kota Qingsui. Karena ada segerombol monster bintang yang membuat kerusuhan di sana. Monster bintang itu merusak dan juga memangsa banyak penduduk. Mendengar itu Chen Xing mengerutkan kening, karena biasanya monster bintang hanya akan bersembunyi di pegunungan dan tidak pernah turun gunung, bahkan menyerang area pemukiman manusia.
Pria tua itu juga menjelaskan bahwa dirinya sebelumnya juga melarikan diri dari kota Qingsui karena takut diserang oleh monster binatang tersebut. Di saat yang sama, para pejalan kaki yang lewat di sana pun meminta tolong kepada Chen Xing untuk menyelamatkan orang-orang mereka yang masih berada di kota Qingsui. Mereka masih terjebak dan diserang oleh monster serigala dan monster lainnya. Sebenarnya monster-monster bintang itu tidak termasuk di dalam kategori monster bintang yang sedang dicari oleh Chen Xing. Tetapi karena monster tersebut berani menyerang pemukiman manusia, maka Chen Xing pun memutuskan untuk memberi monster-monster bintang itu sedikit warna. 亲眼看到一头大黑豹在这时候作乱啊，还请公子援手啊！确实该去教训一下。 Di kota Qingsui, terlihat seorang pria akan diterkam oleh monster serigala. Namun di saat-saat terakhir, tiba-tiba monster anjing penelan bintang milik Chen Xing tiba-tiba muncul dan menghantam monster serigala tersebut. Terjadilah baku hantam singkat antara Chen Xing melawan binatang serigala tersebut. Sebelum pada akhirnya, binatang serigala tersebut dikalahkan dengan begitu mudah. Chen Xing lalu mengambil inti monster pada tubuh monster serigala tersebut. Di sini, ketika seekor monster telah mengeluarkan 7 meridian. 7 meridian itu adalah lingkaran yang berada di sekitar monster. Maka ketika monster dengan 7 meridian tersebut terbunuh, maka itu akan menyisakan inti monster. Inti monster sendiri itu sangat bermanfaat bagi seorang praktisi. Chen Xing kemudian pergi dari sana dan lalu melacak para monster bintang lainnya. 孽畜！ Tidak lama kemudian Chen Xing menemukan sebuah jejak, yang mana ternyata jejak tersebut adalah jejak dari monster harimau bintang. Yang mana monster harimau bintang itu adalah monster bintang yang sedang dicari-cari oleh Chen Xing. Chen Xing lalu bertanya kepada seorang pria tua yang sedang berada di sana, kemana perginya monster harimau bintang itu? Pria tua itu menjawab bahwa dirinya tidak tahu, tetapi dirinya mengetahui bahwa beberapa praktisi sebelumnya mengejar monster harimau itu. Dan pria tua itu juga menjelaskan bahwa monster harimau sebelumnya itu adalah monster harimau berekor pedang dengan 8 meridian. Chen Xing berterima kasih atas petunjuk yang telah diberikan oleh sang pria tua. Sebelum kemudian Chen Xing menunggangi monster anjing penelan bintang dan lalu mengejar monster harimau bintang tersebut. Akhirnya setelah sekian lama, Chen Xing bisa menemukan monster bintang yang mirip dengan salah satu dari harta karun 12 zodiak. Dan Chen Xing tidak boleh membiarkan praktisi lain mendapatkannya terlebih dahulu. Sementara saat ini di tempat lain terlihat beberapa praktisi sedang mengepung monster harimau bintang itu. Dan lalu berhasil menaklukkan monster harimau bintang tersebut. Terlihat juga salah satu dari praktisi tersebut ternyata adalah Sang Peng, tuan muda keluarga Sang, yang sebelumnya bersinggungan dengan Chen Xing. Di saat yang bersamaan, Chen Xing terlihat baru sampai di sana. Namun sayang, Chen Xing sedikit terlambat, yang mana monster harimau bintang itu telah ditaklukkan oleh Sang Peng dan juga yang lainnya. Chen Xing kemudian muncul di depan Sang Peng dan satu orang lainnya, yang mana orang ini bernama Sang Ye. Dia juga berasal dari keluarga Sang. Melihat Chen Xing yang menunggangi monster bintang, Sang Ye langsung menyadari bahwa Chen Xing memiliki latar belakang yang cukup hebat atau mungkin kekuatan yang luar biasa. Sementara Chen Xing, dia langsung menyadari bahwa Sang Ye ini memiliki 9 meridian yang tidak terputus dan bahkan dalam bentuk kemurnian. Tetapi walaupun begitu, Chen Xing tidak takut. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya membutuhkan monster harimau berekor pedang ini dan dia ingin menukarnya dengan inti monster dengan nilai yang sama, ditambah 10 kristal bintang untuk menukarnya dengan monster harimau tersebut. Mendengar itu, Sang Peng langsung menolaknya dan mengatakan, "Dari mana kamu memiliki keberanian untuk meminta tukar tambah dengan dirinya?" Mendengar itu, Sang Ye langsung menyadari bahwa adiknya itu sepertinya telah mengenal pihak lain dan bahkan memiliki dendam kepada pihak lain. Sang Peng langsung menjelaskan bahwa dialah orang yang telah melukaiku sebelumnya. Dan kakak, kamu harus membalaskan dendamku. Mendengar itu, Sang Ye langsung mendekat ke arah Chen Xing dan mengatakan bahwa dirinya akan memaafkan Chen Xing karena telah melukai adiknya.
Tetapi dengan syarat, Chen Xing harus memberikan inti monster di tangannya dan juga serahkan monster anjing penelan bintang itu sebagai kompensasi dan lalu potong salah satu tanganmu. Chen Xing menjawab bahwa adikmu lah yang pertama kali menyerangku dan aku hanya membela diri dan aku sudah cukup baik untuk tidak memperpanjang masalah itu sebelumnya. Jadi Chen Xing memperingatkan kepada si Sang Peng dan lainnya untuk jangan sampai melewati batas. Sayangnya si Sang Peng dan yang lainnya ini tidak menganggap peringatan Chen Xing sama sekali. Malah si bawahan ini mengatakan agar Chen Xing bersujud 3 kali. Alhasil Chen Xing pun mengatakan bahwa kalian telah melewati batas. Dan lalu Chen Xing mulai mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Melihat itu Sang Ye juga merasa tertantang. Dia lalu naik ke langit dan melancarkan tinjunya. Segera serangan Sang Ye dan Chen Xing pun bertabrakan di udara sebelum kemudian saling memblokir satu sama lain. Pertarungan kembali dilanjutkan dan jurus anjing penelan bintang dirilis oleh Chen Xing. Segera kekuatan bintang Sang Ye mulai diserap oleh jurus tersebut. Kemudian disusul dengan jurus pukulan penghancur gunung yang langsung membuat mundur Sang Ye beberapa langkah ke belakang. Di saat yang sama, Sang Ye juga terkejut karena kekuatan bintangnya sepertinya terserap. Hal ini membuatnya tidak mengerti tentang teknik macam apa ini yang bahkan bisa menyerap kekuatan bintangnya. Melihat kakaknya tidak baik-baik saja, Sang Peng langsung memerintahkan 2 bawahannya untuk membantu Sang Ye. Tetapi sayang kekuatan 2 bawahan itu jauh dari cukup untuk bisa melawan Chen Xing. Mereka berdua pun dikalahkan. Dan di saat yang sama, Sang Ye juga dipentalkan jauh ke belakang dan lalu menghantam batu dengan sangat keras. Chen Xing kemudian berjalan perlahan mendekati Sang Ye dan juga Sang Peng. Sang Ye langsung memperingatkan bahwa dirinya adalah garis keturunan utama keluarga Sang. Dan jika kamu membunuhku maka seluruh keluarga Sang tidak akan berdamai dan akan terus memburumu. Namun Chen Xing hanya mengabaikannya. Menyadari bahwa ini tidak baik-baik saja, Sang Peng kemudian meninggalkan kakaknya itu dan pergi melarikan diri sendirian. Tentu saja Chen Xing tidak akan membiarkannya. Sebuah serangan langsung dilayangkan olehnya dan langsung menjatuhkan Sang Peng. Chen Xing harus mengakui bahwa Sang Peng ini adalah orang yang sangat licik. Dia bahkan meninggalkan keluarganya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Sang Peng lalu berlutut. Dia meminta belas kasihan kepada Chen Xing. Tapi ternyata itu hanyalah omong kosong belaka. Karena kemudian Sang Peng tiba-tiba melayangkan serangan diam-diam kepada Chen Xing. Untungnya Chen Xing bereaksi dengan sangat cepat dan berhasil menghindari serangan diam-diam tersebut. Kemudian Chen Xing menangkap Sang Peng, membuat Sang Peng menjadi ketakutan. Dia kembali mengancam Chen Xing dengan latar belakang keluarga Sangnya. Tapi Chen Xing mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh kalian, tetapi keluarga Sang memiliki sampah seperti kalian, maka dirinya akan menghancurkan kultivasi kalian dan membuat kalian menjadi orang cacat seumur hidup. Setelah menyelesaikan para praktisi dari keluarga Sang itu, Chen Xing lalu menghampiri monster harimau bintang untuk menyempurnakannya. Pada akhirnya Chen Xing berhasil menyempurnakan monster harimau bintang itu, dan zodiak harimau telah menyala di dalam gulungan tersebut dan membuat Chen Xing cukup senang. Karena Chen Xing sekarang dapat menampilkan jurus harimau yang disebut jurus pedang harimau cahaya putih. Yang mana dengan jurus ini, Chen Xing tidak perlu memadatkan kekuatan bintang lagi. Karena Chen Xing dapat memadatkan kekuatan bintang hanya menggunakan teknik ini. Chen Xing kemudian pergi dari sana, dan di tengah hutan, Chen Xing tiba-tiba melihat seekor naga terbang di langit. Chen Xing lalu menyadari bahwa naga itu bernama Naga Azur, yang merupakan monster bintang tingkat surga. Berita baiknya, Naga Azur ini sangat cocok dengan zodiak naga. Dan jika Chen Xing bisa menyempurnakan Naga Azur itu, maka Chen Xing akan mendapatkan teknik elemen naga kayu azur. Yang mana teknik ini adalah teknik penyembuhan yang sangat hebat. Namun ketika Chen Xing melihatnya dengan hati-hati, terlihat Naga Azur itu sedang mengejar-ngejar seorang wanita cantik yang memiliki sayap di punggungnya. Wanita cantik itu terbang berkelok-kelok di udara dan menghindari setiap serangan
yang dilancarkan oleh naga azur. Tetapi kecepatan naga azur itu nampaknya lebih unggul, yang pada akhirnya berhasil menghantam punggung si wanita cantik tersebut, yang membuat si wanita cantik itu terjun bebas dari udara dan jatuh dengan keras ke tanah tepat di depan Chen Xing. Wanita cantik itu tak sadarkan diri dan Chen Xing lalu memeriksa wanita itu apakah masih bernapas atau tidak. Namun sayang, terlihat naga azur itu tidak ingin melepaskan wanita ini dan naga azur itu meraung di depan Chen Xing. Tetapi ini merupakan sebuah kesempatan bagi Chen Xing. Segera Chen Xing langsung merilis kekuatannya dan menampilkan harta karun gulungan rahasia kuno untuk menyempurnakan naga azur tersebut. Pada akhirnya Chen Xing berhasil menyempurnakan naga azur itu, tetapi hal itu juga telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan bintangnya. Namun itu sangat sepadan, karena sekarang Chen Xing telah menyempurnakan. Kemudian Chen Xing mengisi kembali kekuatan bintangnya, dan setelah selesai mengisi ulang, Chen Xing pun kemudian menggunakan teknik elemental naga kayu azur untuk menyembuhkan wanita cantik tersebut. Namun dikarenakan wanita cantik ini mengalami luka yang cukup parah, Chen Xing pun hanya bisa membawanya ke rumahnya. Sementara di tempat lain terlihat beberapa orang menemukan Sang Peng dan juga yang lainnya. Setelah memeriksa, sang pengawal itu kemudian mengabarkan kepada pemimpinnya bahwa meridian Sang Peng dan yang lainnya telah hancur dan roh primordial Sang Peng dan Sang Ye juga telah benar-benar rusak parah. Dan dikhawatirkan mereka berdua tidak akan pernah bisa pulih selama sisa hidup mereka. Sang pemimpin mereka yang disebut Penatua Yuan Zhou itu seketika sangat marah. Dia meraung ke langit dan lalu memberi perintah kepada para bawahannya untuk pergi ke kota Xinghuo untuk bertanya siapa saja yang ikut berburu monster harimau ekor pedang sebelumnya. Sementara di kediaman rumah keluarga Chen, terlihat sang wanita cantik baru terbangun dari kepingsanannya. Diketahui wanita cantik ini bernama Mu Qinglan. Dia berasal dari gunung Taixuan. Kemudian seorang wanita dari keluarga Chen yang bernama Xiao Tao datang ke sana dan menemui Nona Mu Qinglan. Xiao Tao menjelaskan kepada Nona Mu Qinglan yang mana dirinya diperintahkan oleh tuan mudanya untuk merawat Nona Mu Qinglan. Nona Mu Qinglan langsung bertanya, "Siapa tuan mudamu dan kenapa aku ada di sini?" Xiao Tao menjawab bahwa tuan mudanya adalah jenius paling menonjol di kota Dongyang. Dan tuan mudanya lah yang telah menyelamatkanmu. Nona Mu Qinglan kemudian meminta untuk dipertemukan dengan tuan muda itu. Segera Xiao Tao pun langsung membawa Nona Mu Qinglan ke tempat Chen Xing berada. Setelah bertemu dengan Chen Xing, Nona Mu Qinglan langsung memperkenalkan dirinya dan juga berterima kasih kepada Chen Xing karena telah menyelamatkannya. Tetapi Nona Mu Qinglan sangat penasaran bagaimana cara Chen Xing bisa menyelamatkannya dari amukan naga azur. Karena bagaimanapun juga, naga azur itu adalah monster bintang tingkat surga. Itu bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh Chen Xing. Chen Xing lalu menjawab pada saat itu, dirinya ketakutan ketika melihat naga azur itu. Dan kemudian Chen Xing langsung bersembunyi. Tetapi naga azur itu hanya melirik ke arah Nona Mu Qinglan. Dan kemudian naga azur itu terbang menjauh dan pergi. Sepertinya naga azur itu mengira bahwa Nona Mu Qinglan sudah meninggal. Setelah naga azur itu pergi, Chen Xing memeriksa keadaan Nona Mu Qinglan. Dan setelah mendapati bahwa Nona Mu Qinglan masih bernapas, dirinya kemudian membawa Nona Mu Qinglan ke rumahnya untuk mendapatkan perawatan. Mendengar itu Nona Mu Qinglan percaya. Dia mengatakan bahwa bagaimanapun Chen Xing telah menyelamatkannya dan dirinya pasti akan membalas budi. Kemudian dirinya lalu meminta Chen Xing untuk mengajukan sebuah permintaan kepadanya. Namun sebelum Chen Xing bisa menjawab, tiba-tiba Xiao Tao berlari dengan tergesa-gesa dan mengabarkan ada berita buruk yang mana tuan muda Chen Jing telah kembali.